Dalam keterangan ulama, siapapun orangnya yang ikut bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gembira itu dinyatakan dengan apa? Gembira itu dinyatakan dengan berkumpul bersama, kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan sirah Nabi, sejarah Nabi, dan kemudian dihidangkan makanan dan minuman. Insya Allah kelak orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita yakin pada pagi hari ini dicatat oleh malaikat untuk menjadi bekal kita nantinya ketika kita akan berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Rasulullah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah oleh Allah dijadikan sebagai panutan. Panutan untuk siapa? Panutan untuk kita semua, yakni umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, siapa yang pernah bertemu Rasulullah? Anak-anak ada yang pernah bertemu Rasulullah? Belum pernah ya? Pernah membayangkan wajah Rasulullah? Belum pernah? Pernah membayangkan, alhamdulillah. Tapi mengenal ajaran Rasulullah? Mengenal, yakni ajaran Islam, ajaran syariat Islam yang diajarkan oleh guru-guru kita. Lah kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah satu majelis dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa mengenal Rasulullah lewat ajaran-ajaran yang telah diberikan Rasulullah kepada kita semua sebagai umat akhir zaman. Dan alhamdulillah Rasulullah itu siapa? Siapa yang telah membaca sejarah Rasulullah? Rasulullah itu siapa? Siapa yang tahu? Anak-anak, ada yang pernah membaca? Nah, nado. Rasulullah itu adalah seorang anak yatim dan piatu. Beliau ditinggal oleh abahnya, ditinggal oleh ayahnya, bapaknya sejak beliau Rasulullah dikandung ibunya. Siapa nama ibu Rasulullah? Siapa? Sayyidah Aminah atau Siti Abahnya, ayahnya siapa namanya? Sayyid Abdullah. Luar biasa. Nah, ini anak generasi yang patut kita banggakan nih Pak Uyoyo nih. Anak-anak SMP 5 ini sudah sangat mengenal pribadi Rasulullah. Ya, tidak hanya mengenal apa namanya COC saja, tidak hanya mengenal apa ini Mobile Legends saja, tapi alhamdulillah telah mengenal nama ayah dan nama ibu Rasulullah. Ditinggal oleh ayahnya sejak Rasulullah dikandung ibunya Sayyidah Aminah dalam kandungan umur 2 bulan. Tadi dibacakan di kitab Al-Barzanji bahwasanya Rasulullah itu ditinggal abahnya di kota Madinah Al-Munawwarah sejak umur 2 bulan kandungan Sayyidah Aminah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang nantinya dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin sejati seluruh dunia, atau diangkat oleh Allah menjadi utusannya membawa risalah agama Islam untuk bumi seluruh dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku Allah tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk atau sebagai rahmat, belas kasihan kepada seluruh alam. Nah, alam ini apa saja? Alam ini adalah ada manusianya, ada hewannya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada yang Islam, ada yang non-Islam, dan seluruhnya. Ini adalah alam, dan Rasulullah diutus oleh Allah sebagai utusan, sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sebelum Rasulullah dijadikan sebagai pemimpin umat Islam,
oleh Allah digodok dulu, oleh Allah ditempa dulu. Sejak itu tadi kematian atau kewafatan Sayyid Abdullah ayahnya menjadi seorang yatim. Bayangkan dia jadi seorang pemimpin sejak kecil, dipimpin oleh ibunya, dididik oleh ibunya sama Sayyidah Aminah. Nama Sayyidah Aminah itu namanya artinya Sayyidah Aminah. Aminah itu namanya dapat dipercaya. Itu membuktikan bahwa Rasulullah sejak kecil sudah diajarkan nilai-nilai untuk melakukan hal-hal yang dapat dipercaya. Ini Rasulullah. Nah, nilai apa lagi, uswah apa lagi yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Saya yakin anak-anak dari SMP 5 ini nantinya akan menjadi seorang pemimpin semuanya. Minimal menjadi pemimpin untuk keluarganya sendiri. Nah, sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah. Nah, kita sudah mengenal ya, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah. Siapa yang tahu? Ini pelajaran dari SD ini. Sifat wajib dari Rasulullah. Ya, nomor 1 adalah apa? Sidik. Nah, nama artinya apa sidik? Artinya jujur. Nah, apa? Jujur. Nah, ya, artinya jujur atau benar boleh. Jujur atau benar. Jadi seorang pemimpin atau seorang anak, seorang hamba Allah harus yang pertama dia harus berkata jujur. Jujur itu apa? Jujur itu adalah ucapan dan perkataannya harus sesuai dengan kenyataan. Makanya kita sekarang harus hati-hati. Ya, kenapa harus hati-hati? Karena ini adalah generasi Z ini ya, Ibu ya, Bapak-bapak, guru. Anak-anak kita ini adalah generasi Z. Generasi yang telah dikenalkan oleh gadget. Apa namanya? Gadget itu macam-macam ya. Bisa HP, bisa laptop dan seterusnya ya. Telah memasuki zaman global yang luar biasa. Sekali kita memetik dengan satu jempol, itu bisa mewakili diri kita kepada khalayak umum. Nah, oleh karenanya anak-anak kita sejak dini harus dikenalkan dengan sifat yang telah dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama tadi adalah sifat sidik, harus jujur. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Karena apa? Karena kita sering mendengar berita-berita hoax. Tahu hoax anak-anak? Tahu hoax? Apa itu? Nah, berita palsu. Benar itu. Ya. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan berita dari HP kita, dari WA kita, maka perlu untuk disaring dan di-sharing. Apa tadi? Disaring dan sebelum dibagikan maka disaring dulu, difilter dulu. Kita juga sama, tidak hanya anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu juga sering ya mendapatkan WA-nya itu ya berita-berita bohong yang entah dari mana kirimannya, tidak dibaca dulu, pokoknya kopas. Tahu kopas? Di copy pasti bahasanya pokoknya bahasa milenial ini, bahasanya generasi Z ini sekarang. Karena orang tua juga harus mengikuti anak-anaknya karena sudah global zamannya. Karena hanya copy paste, tidak membacanya, kita menerima entah dari mana sumbernya tidak tahu, kemudian kita kirimkan lagi, kita forwardkan lagi entah kemana, ke grup yang lain. Grup lain terus menerus berantai berita itu, padahal berita itu belum tentu benar. Maka ya apa? Yang pertama harus saring dan sharing. Saring